Shalom buat kita semuanya. Sebelum kita memulai khotbah kita ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang berkata dalam kejaran surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami hingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, kiranya apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Khotbah kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sekali lagi saya ulangi. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kita dapat buka kitab kita. Saya akan membacakannya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembahlah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai diluaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangatlah sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengampuni adalah kehendak Bapa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan mengampuni. Saat ini, kita banyak mengetahui bahwa banyak orang tidak mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Salah satu ciri anak-anak Tuhan adalah sifat mengampuni. Mengampuni juga adalah sifat Allah sendiri yang telah dinyatakan bagi kita. Bagaimana sikap mengampuni menurut kehendak Allah? Yang pertama yaitu intensitas dalam mengampuni. Permulaan bagi ini diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus menanyakan tentang intensitas atau seberapa sering dia harus mengampuni saudara yang berbuat salah kepadanya. Jawaban Yesus dicatat dalam ayat 22, yakni 70 kali 7 kali. Artinya, Petrus harus senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Banyak orang sulit mengampuni di dalam hidupnya.
sehingga merusak dirinya, keluarga, serta hubungannya dengan orang lain. Dunia tidak mendorong kita untuk mengampuni, melainkan membalaskan orang yang bersalah kepada kita. Namun, bagi orang yang percaya, mengampuni adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan. Ada sebuah contoh, seorang istri yang selalu menunggu dengan penuh kesetiaan kehadiran suaminya untuk pulang kembali ke rumah. Meskipun sang suami sudah menyakiti perasaan hati sang istri, bahkan mengkhianati janji suci yang diucapkan sang suami tersebut. Namun, dengan kasih sayang yang tulus dan dengan kasih sayang yang tulus sang istri kepada suaminya, sehingga beliau tetap mengampuni perbuatan suaminya dan bahkan selalu mendoakannya, berharap suaminya ada akan berubah di kemudian hari. Renungkanlah seberapa sering kita diampuni oleh Tuhan. Adakah hak kita untuk tidak mengampuni orang? Mengampuni adalah sikap mulia dan dikehendaki Tuhan bagi kita. Adakah orang yang belum dapat kita ampuni? Ampunilah dia sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Yang kedua yaitu dasar sikap mengampuni. Gambaran hal mengampuni yang dicatat dalam bagian ini, namun perbuatan sang Tuhan dalam mengampuni didasari dengan belas kasihan atau kasih. Kasihlah yang membuatnya melunaskan segala hutang seorang hamba kepadanya. Namun sangat ironis, sang hamba yang dilunaskan hutangnya tidak dapat berbuat seperti yang dialaminya. Respon Tuannya terhadap hambanya yang demikian akan ada dalam ayat 32. Hamba yang demikian adalah hamba yang jahat. Bagi kebanyakan orang di dunia ini, hal mengampuni sesuatu yang sulit. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami bahwa mereka telah diampuni. Orang yang tidak dapat mengampuni adalah orang yang merasa dirinya benar dan tidak pernah berbuat salah. Bagi orang percaya, seharusnya pengampunan Tuhan yang didasari oleh kasih menjadi dasar baginya untuk mengampuni orang lain. Seperti kasih sayang tulus seorang ayah kepada anaknya, sekalipun anak yang selalu menyakiti hati sang ayah, bahkan membuat nama baik sang ayah tercoreng oleh tingkah laku sang anak yang tak karuan, namun sang ayah masih tetap mau mengampuni anaknya. Bahkan tak pernah merasa lelah untuk menasihati sang anak. Kesadaran akan kasih Allah bagi kita membuat kita dapat mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Semakin kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka seharusnya semakin mudah bagi kita mengampuni orang lain. Ingat, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, maka kewajiban kita adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari sikap tidak dapat mengampuni. Sang Tuhan sangat marah terhadap hambanya yang tidak dapat berlaku seperti dia. Puncak dari kemarahan disertai dengan penghukuman bagi hambanya yang tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Mari kita merenungkan kembali konsekuensi yang kita terima ketika kita tidak dapat mengampuni. Kita sendiri akan mengalami kerugian ketika kita tidak dapat mengampuni. Dari itu, ampunilah orang yang berbuat kesalahan bagi kita. Saya tahu saudara mungkin telah begitu buruk disakiti, tapi konsekuensinya dari tidak mengampuni bernilai kekekalan Tuhan,
punya hak untuk memperhitungkan kembali setiap kesalahan kita. Ya, penutupnya yaitu sikap mengampuni adalah sikap mulia bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya, mengampuni adalah kewajiban dan bukan pilihan. Dari firman Tuhan pagi ini, kita telah diingatkan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita senantiasa harus mengampuni. Yang kedua, kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita dalam kasih. Yang ketiga, ingatlah bahwa ada penghukuman atau konsekuensi bagi orang yang tidak dapat mengampuni. Dari itu, marilah kita mengampuni akan hidup berkenangan dan diberkati. Demikian kita pada pagi hari ini. Shalom.